kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, dimanapun berada, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jika berada di luar rumah, gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari keramaian. Nah, hari ini khusus untuk pembelajaran IPA, kita sudah memasuki materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bagaimana urutan proses pernapasan pada manusia? Itu dimulai dari rongga hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, ayo kita lihat satu-satu organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan alat pernapasan terluar. Lubang hidung berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Di dalam rongga hidung itu, udara mengalami 3 perlakuan, yaitu 1. Udara pernapasan disaring bulu-bulu hidung. 2. Udara pernapasan disesuaikan suhunya oleh selaput lendir. 3. Udara pernapasan diatur kelembapannya oleh selaput lendir. Nah, anak-anak bisa perhatikan di layar ada gambar bagian-bagian hidung. Ada tulang hidung, saraf pembau ke otak, silia atau rambut hidung, dan selaput lendir. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Letaknya tepat di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah dengan hidung ke tenggorokan. Udara yang masuk akan dihangatkan dan disaring terlebih dahulu sebelum menuju trakea. Nah, berikut anak-anak bisa memperhatikan di layarnya masing-masing mengenai gambar faring. Yang ketiga, laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki 2 pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas, udara mengalir melewati 2 pita suara yang berimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar bagian dari laring. Ada epiglotis, esofagus, dan pita suara. Selanjutnya, trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Nah, anak-anak bisa perhatikan sendiri gambar trakea di layarnya masing-masing. Selanjutnya, bronkus. Pada bagian ujung bawah tenggorokan terdapat percabangan atau disebut bronkus. Bronkus berfungsi untuk menghubungkan antara batang tenggorokan dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian bronkiolus.
Bronkiolus adalah cabang-cabang dari batang tenggorokan. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan menuju paru-paru kiri bercabang 2. Dan yang terakhir, alveolus. Alveolus sendiri merupakan cabang dari bronkiolus yang ada pada paru-paru. Berikut ini fungsi dari alveolus. Yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya proses pertukaran gas oksigen yang dihirup dan akan dikeluarkan kembali yang berbentuk karbon dioksida. Kedua, sebagai tempat untuk menyimpan udara, namun hanya sementara waktu saja, yang nantinya udara akan diserap kembali ke dalam darah. Nah, di sini juga ada gambar bagian-bagian paru-paru manusia dan alveolus. Dan ada yang namanya diafragma. Diafragma merupakan jaringan otot pada organ paru-paru, letaknya di bagian bawah, yang memiliki kubah, dan itu menjadi langkah awal pernapasan dimulai. Ketika kita menarik udara atau inspirasi, diafragma akan berkontraksi, mendatar, dan membuat udara akan ditarik masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, ketika kamu mengeluarkan napas atau ekspirasi, diafragma akan membuat ruang pada paru-paru menjadi sempit sehingga udara didorong keluar. Nah, anak-anak bisa perhatikan di layarnya ada gambar ekspirasi. Ekspirasi itu mengeluarkan karbon dioksida, inspirasi menghirup oksigen. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi mengenai organ pernapasan pada manusia, sekarang mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi dengan bantuan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut terjadi dengan menggunakan diafragma. Pernapasan dada ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan dada terangkat. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil dan menyebabkan udara di luar yang memiliki tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Kedua, ekspirasi terjadi jika otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang-tulang rusuk dan dada turun kembali pada kedudukan semula. Akibatnya, rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, dan terjadi peningkatan tekanan udara di dalam paru-paru. Kemudian, udara terdorong keluar tubuh melalui hidung. Dan yang terakhir, pernapasan perut. Ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi jika otot diafragma berkontribusi sehingga posisinya mendatar. Keadaan ini menyebabkan rongga perut turun, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil. Akibatnya, udara masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, ekspirasi. Ekspirasi terjadi jika otot diafragma berelaksasi sehingga letaknya kembali ke kedudukan semula atau agak melengkung. Kondisi ini mengakibatkan rongga perut kembali ke posisi
posisi semula. Rongga dada mengecil, volume paru-paru berkurang, dan tekanan udara di dalam paru-paru membesar. Akibatnya, udara keluar dari tubuh.